Sebenarnya kalau kita ngomong tentang hipnotis untuk memanipulasi pikiran seseorang atau untuk memengaruhi pikiran seseorang itu sangat mudah, teman-teman. Karena pada dasarnya manusia itu gampang termanipulasi. Pada saat kita melihat sesuatu itu benar dan itu dilakukan oleh banyak orang, kita langsung percaya kalau itu benar. Begitu juga sebaliknya pada saat kita melihat situasi sesuatu itu salah dan dilakukan banyak orang. Kebetulan sesuatu itu dilakukan banyak orang dan kita melihatnya, itu kita menganggapnya itu salah. Padahal belum tentu, karena apa, benar dan salah itu kan kita melihat dari sudut pandangnya bagaimana. Sesuatu ini bisa salah kalau apa, sesuatu ini bisa benar kalau apa, gitu loh. Jadi gampang sekali kita memanipulasi pikiran seseorang, apalagi sekarang ada media sosial. Pada saat sesuatu hal itu dilihat oleh seseorang secara terus menerus, entah itu di media sosial, entah itu di kehidupannya, entah itu di apapun itu, dia pasti menganggap dan sudah menyimpulkan tentang benar atau salah. Jadi pada saat kita melihat sesuatu dan itu terjadi berulang kali atau kita lihat secara berulang kali, itu sebenarnya kita perlu merevisi atau kita perlu meriset apakah yang saya lihat itu benar seperti yang saya lihat, apakah seperti apa. Jadi untuk menghipnotis atau memanipulasi pikiran seseorang, kita sebenarnya nggak perlu untuk ngobrol. Nggak perlu untuk ngobrol. Pada saat kita tahu kebiasaannya dia, pada saat kita kenal sama dia dan kita tahu arah pikirannya kemana, kita bisa menggunakan cara-cara lain, entah itu lewat media sosial, entah itu lewat apapun itu. Kita nggak usah ngobrol sebenarnya untuk memanipulasi pikiran dia atau mempengaruhi pikiran dia. Pada saat pikiran dia sudah termanipulasi atau terpengaruh, itu berdampak kepada keyakinan. Pada saat keyakinan dia sudah berubah atau sudah termanipulasi oleh kita, itu tindakannya juga pasti berubah. Contoh misalkan, kita melihat orang itu pada saat dia sekolah, kita tahu sekolah SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6, S1 4 tahun, S2 2 tahun, atau pasca sarjana 2 tahun, 6 juga, SD 6, SMP SMA 6, sarjana dan pasca 6, 6, 6, 6. Pada saat ada seseorang itu tidak melanjutkan ke tingkat SMA atau hanya di tingkat SMP, itu kita menganggap kok beda. Kita melihat orang itu adalah orang yang berbeda dengan yang lain. Karena kita dari kecil sudah melihat bahwasanya sekolah itu ya wajib 9 tahun atau wajib 12 tahun yang terbaru ini. Pada saat ada orang tidak melakukan itu atau aturan yang kita tahu itu, kita sudah menganggap orang ini beda. Bahkan kita sudah menganggap orang ini salah. Pada saat ada orang itu hanya sekolah sampai SMP. Padahal semuanya ini sistem yang membuat ini juga seseorang gitu. Contoh lagi, pada saat kita menganggap seseorang mempunyai usaha, apapun itu usahanya, kita lihat usaha A misalkan, oh ini berhasil, oh ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil. Berarti pada saat saya usia seperti itu pasti berhasil. Itu sudah termanipulasi, artinya sudah terpengaruhi oleh apa yang kita lihat. Padahal belum tentu pada saat kita melakukan usaha seperti itu juga berhasil. Orang ini berhasil berarti mudah. Orang ini berhasil berarti mudah. Orang ini berhasil lagi berarti mudah usaha ini. Ternyata pada saat kita terjun di dalamnya, waduh, beda sekali dengan apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah ada di keyakinan kita. Sangat beda sekali. Ternyata seperti ini. Karena apa, di media sosial itu kebanyakan kita tahu enaknya saja. Kebanyakan buruknya atau nggak enaknya atau pahitnya biasa tidak di-up oleh seseorang. Apalagi itu di media sosial. Jarang sekali di-up karena itu mungkin privasi. Karena itu mungkin pada saat kita nge-up hal-hal yang itu sulit, hal-hal yang itu ruwet, itu audiennya atau peminatnya akan sedikit daripada kita mengupload atau meng-up hal-hal yang itu gampang, mudah, menyenangkan, enak gitu. Malah gampang kita mencari penonton. Jadi menghipnotis atau memanipulasi pikiran seseorang itu kalau sekarang kita tidak perlu belajar ilmu hipnotis pun kita sudah bisa memanipulasi pikiran seseorang atau memanipulasi pikiran kita. Semuanya dari sudut pandang. Coba sekarang cari satu hal yang menurut kamu benar. Benar-benar menurut kamu benar. Sudah, kalau sudah, apapun hal yang kamu katakan itu benar, saya bisa memanipulasi pikiranmu untuk menjadi salah dengan sudut pandang yang berbeda. Apapun yang kamu anggap itu benar, saya bisa memanipulasi atau berargumen kalau itu salah.
sesuai sudut pandang, sesuai dengan disiplin ilmu yang masing-masing kita miliki. Contoh lagi, silakan kamu pikirkan yang itu salah. Apapun yang kamu pikirkan itu salah. Saya bisa berargumen dan saya bisa membenarkan itu sesuai sudut pandang saya. Berarti benar dan salah itu tergantung suatu hal atau sudut pandang kita sebenarnya. Dalam kita memanipulasi pikiran kita, dalam kita memanipulasi pikiran orang lain. Jadi intinya pada saat kita ingin memanipulasi pikiran orang lain, mempengaruhi pikiran orang lain, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tahu sudut pandang. Pada saat orang itu hanya memiliki satu sudut pandang dan kamu memiliki 2, 3, 4, 5 sudut pandang, kamu sudah mempunyai bahan untuk bagaimana caranya berkomunikasi atau memanipulasi pikiran dia. Nah, kebanyakan sekarang orang lihat orang gampang galau, gampang baper, gampang terpengaruh, gampang memikirkan yang diomongkan orang lain karena termanipulasi. Kamu gampang terpengaruh omongan orang lain. Kamu gampang terpengaruh melihat situasi yang ada di luar diri kamu. Artinya kamu gampang termanipulasi. Apakah orang lain, apakah situasi itu salah? Belum tentu. Karena kamu hanya mempunyai satu sudut pandang atau sedikit sudut pandang tentang apa yang kamu lihat. Pada saat kamu melihat itu salah, belum tentu orang lain juga melihat itu salah. Pada saat kamu melihat itu benar, banyak di luar sana yang menganggap itu salah. Pada saat kamu menganggap itu benar atau salah ya, banyak di luar sana orang lain menganggap itu benar. Dengan alasan dan argumen dan knowledge mereka yang berbeda-beda atau pengetahuan atau sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Jadi, coba deh lihat diri kamu. Pada saat kamu gampang terpengaruh orang-orang lain, terpengaruh dengan kondisi di luar diri kamu, coba lihat diri kamu. Itu salah satu tanda, salah satu ciri bahwa saja kamu orangnya gampang termanipulasi oleh perkataan orang lain, oleh tindakan orang lain, oleh situasi yang berada di luar diri kamu. Pada saat kamu sudah mengetahui ilmu ini, kamu akan sulit terpengaruh, kamu akan sulit termanipulasi oleh orang lain, apalagi oleh keadaan. Bahkan, meskipun orang itu tidak mempunyai niat atau tujuan untuk memanipulasi kamu akan termanipulasi. Karena kamu orangnya gampang termanipulasi. Jadi menghipnotis orang lain, memanipulasi pikiran orang lain, bagaimana caranya kita tahu jalan pikirannya orang lain, bagaimana caranya kita tahu, oh nanti pada saat ada orang seperti ini, ngomongnya seperti ini, ya pemikiran seperti ini, endingnya pasti di sini. Kita tuh tahu. Pada saat ada orang ini, berpikiran seperti ini, bertindak seperti ini, endingnya pasti ini. Ini adalah disiplin ilmu yang sedikit saya pelajari gitu. Dan sedikit yang bereset atau kebanyakan terjadi pada saat ada orang berpikir seperti ini, pada saat ada orang bertindak seperti ini, nanti endingnya pasti seperti ini. Dan belajar ini butuh waktu bertahun-tahun, tidak cukup sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Ini pun masih sedikit dan sangat berguna bagi kehidupan saya. Jadi pada saat kamu yakin akan sesuatu itu dan kamu yakin itu akan kamu lakukan, kamu pasti sudah tahu resikonya ini, manfaatnya ini, mudorotnya ini. Kalau itu lebih banyak manfaatnya, lakukan meskipun orang lain mungkin beranggapan itu salah. Pada saat kamu sudah menimbang-nimbang sesuatu itu dan ternyata banyak mudorotnya, manfaatnya cuma sedikit, jangan dilakukan meskipun orang lain menyuruh kamu melakukan. Jadi jangan gampang termanipulasi oleh pikiran orang lain, oleh perkataan orang lain, oleh situasi yang terjadi di sekitar kamu. Kamu harus punya sudut pandang yang banyak, kamu harus punya keyakinan, kamu harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang kamu anggap itu memang ini terbaik buat saya, ini manfaat buat saya. Urusan nanti orang lain bilang apa, urusan nanti bagaimana situasi di luar sana, responnya kepada dirimu pada saat kamu melakukan sesuatu, itu tergantung kamu terpengaruh atau enggak, tergantung kamu berhenti atau enggak, tergantung kamu down apa enggak, bukan orang lain. Karena kita tidak bisa mengatur, karena kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain. Jadi menghipnotis, memanipulasi pikiran itu sangat bahaya. Jangan sampai kamu gampang termanipulasi oleh keadaan. Jangan sampai kamu gampang terpengaruh oleh keadaan, oleh omongan orang lain yang mungkin sebenarnya itu berbeda dengan kamu. Hanya karena omongan itu selalu hadir, selalu kamu dengar dan kamu lihat, akhirnya kamu berbeda prinsip dan tidak
Jadi untuk melakukan hal yang itu sebelumnya kamu yakini itu benar, resiko pasti ada, omongan orang lain pasti ada. Entah itu kamu melakukan kebenaran, kamu melakukan keburukan, omongan orang lain pasti ada. Itu tidak bisa kita hindari. Kalau kita tergantung omongan orang lain, ya hidup kita akan seperti ini. Belajar, tingkatkan skill, tingkatkan perbanyak sudut pandang, dan lakukan apa yang menurut kamu itu benar dan kamu yakini. Terima resikonya, salah perbaiki, jangan takut melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.